Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, mari kita awali pengawasan ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu Alhamdulillah. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Kita berdoa semoga nikmat ini senantiasa ada pada diri kita sampai akhir hayat kita. Juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah bagi baginda Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh manusia, teladan dan memberikan rahmat untuk semesta alam. Ibu bapak yang Allah rahmati, dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa akhtaruhumul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adalah kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan bagi manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dan sekiranya kaum ahli kitab beriman, tentulah demikian itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat ke-110. Ibu bapak yang Allah rahmati, dalam sebuah kisah ya, pada suatu kesempatan di Masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi, ya semoga Allah karuniakan kepada kita untuk bisa berziarah ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi, ya juga berziarah ke Baitullah, melakukan ibadah umroh maupun haji. Nah, suatu ketika di Masjid Rasulullah di Masjid Nabawi, orang-orang sedang berkumpul ya dan menyimak seorang yang mungkin ini bukan bukan khutbah eh, formal gitu ya. Tapi ada yang sedang berbicara di depan, berdiskusi atau sharing gitu ya. Setelah membacakan surat Ali Imran ayat 110 yang tadi di awal dibaca, kemudian memuji Allah, bertahmid ya, segala puji bagi Allah dan sebagainya deh. Kemudian lelaki ini, nah lelaki yang sedang berbicara di depan umum adalah seorang tabiin. Ya, tabiin itu berarti orang yang bertemu dengan sahabat, hidup bersama sahabat, tapi nggak bertemu dengan Rasulullah, gitu ya. Jadi tabiin adalah kalangan yang tidak sempat berjumpa dengan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bertemu dengan sahabat. Dan kemudian di sela-sela tabiin ini sedang berbicara, gitu ya, dia mengatakan eh, bahwa orang tabiin ini mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Nah, ini kemudian ketika sedang berkata demikian, kemudian
sang khalifah ketika itu, khalifah kedua yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang. Tidak, demi Allah ya, kata Amirul Mukminin ini. Beliau tiba-tiba bangkit dan berdiri, tidak demikian. Seandainya yang Allah kehendaki adalah kalian, niscaya dia berfirman, antum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Amirul Mukminin. Tetapi sungguh dia telah berfirman dengan fiil madi, yakni tata bahasa Arab, kuntum khairu ummatin. Maka sungguh yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kami, ya, para sahabat ketika Rasulullah masih ada di antara kami. Nah, orang-orang yang hadir ketika saat itu, hadirin lalu kemudian menyaksikan Sayyidina Umar tergugu, menangis beliau. Beliau setelah mengatakan demikian, kemudian menangis, menangis sejadi-jadinya, menangis terseduh-seduh gitu ya. Sampai para hadirin pun kemudian tertunduk dan mengerti betapa perasaan Sayyidina Umar ini, ya, betapa rindunya Sayyidina Umar yang digelari sebagai Al-Faruq ini, ya, rindu pada apa? Rindu pada hari-hari terindah dalam hidupnya. Apa itu? Ya, ketika sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisinya, berada di kalangan para sahabat, ya, berada menjadi penyambung antara langit dan bumi dengan cahaya, dengan firman, dengan wahyu. Sayyidina Umar menangis, terseduh-seduh, ya, tergugu-gugu, kemudian yang membuat para sahabat ataupun membuat para hadirin ketika itu juga menunduk, sedih itu ya. Kemudian Sayyidina Umar melanjutkan, maka barang siapa yang menginginkan dirinya termasuk bagian dari umat terbaik, kata Umar bin Khattab itu ya. Beliau di sela-sela tangisnya, setelah isak-isaknya itu kemudian melanjutkan, maka barang siapa yang menginginkan dirinya termasuk bagian dari umat terbaik, hendaklah dia mengambil peri hidup, mengambil cara hidup gitu ya, mengambil peri hidup Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ini tentu eh, menjadi pelajaran buat kita ya, bahwa pelajaran sunnah, ya, pelajaran tentang mengambil contoh dari baginda Nabi SAW dan juga Khulafaur Rasyidin, para sahabat Rasulullah SAW, itu adalah cara untuk kita menjadikan kita sebagai umat yang terbaik, umat yang bangkit dari keterpurukan. Allah mengkaruniakan kepada kita cermin-cermin permata. Ibaratnya para sahabat itu adalah cermin yang memantulkan cahaya dari sang Nabi SAW. Cermin-cermin permata di sisi sang Nabi yang memantulkan bagaimana kegemilangannya, ya, untuk membantu kita semakin mengenali bagaimana kiranya menjadi pribadi yang menghadirkan umat terbaik, menghadirkan pribadi-pribadi yang bersusun-susun rasa surga, ya, memantulkan kegemilangan cahayanya untuk memandu kita, membantu kita mengenali untuk apa kehadiran kita ini, ya, untuk mengenali jati diri kita dan memberikan panduan kepada kita untuk menjadi umat terbaik tadi. Kemudian dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati hamba-hambanya, dan Allah mendapati bahwa hati Muhammad SAW adalah secemerlang-cemerlang hati manusia. Maka Allah memilih beliau sebagai utusannya. Allah membebankan kepadanya risalah pamungkas paripurna. Kemudian Allah melihat dari seluruh hati para hamba-hambanya setelah nabinya. Ya, melihat hati hamba-hambanya setelah nabinya, maka didapatinya bahwa hati para sahabat merupakan hati yang paling bercahaya sesudahnya. Kemudian Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya yang mereka berjuang di sisinya dan berperang untuk meninggikan kalimatnya. Apa yang dipandang kaum muslimin, yaitu para sahabat Rasulullah, sebagai hal yang terbaik, maka ia baik pula di sisi Allah.
dan apa yang mereka yakini, ya, yakni para sahabat Nabi SAW pandang jelek, maka di sisi Allah adalah jelek pula. Ini kata yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, ini menunjukkan bahwa sungguh para sahabat ini, secara umum sahabat itu berarti kan orang yang hidup bertemu dengan Nabi, ya, beriman dan berislam, ya, sampai akhir hayatnya dia. Orang-orang para sahabat secara umum adalah cermin-cermin permata, ya. Rasulullah adalah pembawa cahayanya, ya. Sahabat-sahabat ini adalah ibaratnya cermin-cermin yang memantulkan cahaya itu yang menerangi manusia dari kegelapan. Dan cermin-cermin inilah mereka yang tak akan mungkin bersepakat atas kebatilan, ya. Sebaliknya, mereka senantiasa adil, ya, senantiasa dalam menimbang perkara serta menempatkannya secara adil. Maka apa yang mereka sepakati sebagai kebaikan, maka adalah kebaikan. Dan apa yang mereka mufakati, sepakati sebagai keburukan adalah keburukan. Tapi tentu saja di antara mereka, di antara yang utama, ada yang lebih utama dibandingkan yang lainnya. Jadi, secara umum para sahabat Nabi itu punya keutamaan. Mereka ibaratnya cermin-cermin yang memantulkan cahaya risalah kenabian, risalah yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang utama, kemudian ada yang lebih utama, gitu ya. Jadi, secara umum para sahabat itu punya keutamaan, ya. Di antara mereka yang lebih utama dibandingkan yang utama yang lainnya adalah mereka lah para terdahulu, para yang orang-orang yang mula-mula dari kalangan muhajirin dan ansor yang mengalami pahit getirnya memeluk hidayah. Bagaimana mereka mempertahankan dalam merengkuh tauhid, ya, merengkuh syahadat dan menggenggam Islam sejak awal risalah. Di antara para sahabat Rasulullah, mereka lebih layak menjadi rujukan tentang hidup, tentang pengabdian, tentang ketulusan, tentang perjuangan, ya, tentang kesetiaan, juga tentang pengorbanannya. Dan dalam surat At-Taubah ayat 100 tadi, ya, orang-orang yang dalam surat At-Taubah ayat 100, ya, yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama di antara para muhajirin dan para ansor. Para muhajirin itu berarti orang-orang yang hijrah. Orang-orang ansor adalah orang Madinah yang menjadi penolong orang-orang yang hijrah, gitu ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah telah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian itulah keberuntungan yang besar. Nah, di antara para sahabat, ada yang lebih utama yaitu orang-orang yang mula-mula berhijrah, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat radhiyallahu anhu, diambil diriwayat oleh diriwayat yang diambil riwayatnya dari Sa'id Ibnu Musayyab, Hasan al-Basri, kemudian juga oleh Ibnu Sirin dan Qatadah yang menyatakan bahwa as-sabiqunal awwalun, ya. Mungkin ini sudah sering kita dengar, ya. Kita dengar, ya. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. As-sabiqunal awwalun. Nah, Abu Musa al-Asy'ari menyatakan bahwa as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansor adalah orang-orang yang telah pernah mengikuti sholat bersama Rasulullah, baik dengan menghadap ke Masjidil Aqsa maupun juga dengan ke Masjidil Haram. Ya, ini tuh masih isyarat bahwa yang disebut as-sabiqunal awwalun, ya, orang yang pernah sholat berjamaah bersama Nabi, baik ketika menghadap ke Baitul Maqdis maupun juga ke Masjidil Haram. Ya, kita tahu bahwa ini menandakan bahwa Na- Nabi kan dulu sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, ya, sampai kemudian setelah hijrah tahun kedua turun perintah untuk pengalihan arah kiblat, ya, karena Nabi juga dulu berharap bahwa kiblatnya kaum muslimin itu bisa menghadap ke Baitullah, gitu kan, ya, karena selama di Madinah, selama di Mekah maupun di Madinah dulu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, di Madinah ada orang-orang Yahudi. Buat orang-orang Yahudi ini menjadi celah untuk
merendahkan kaum muslimin ya. Katanya syariat baru gitu kan ya. Katanya membawa syariat tapi sholatnya sama gitu kan menghadap ke Baitul Maqdis sama seperti orang-orang Yahudi itu ya. Nah, kemudian Allah memerintahkan kalau Rasulullah ketika Rasulullah sedang sholat zuhur di eh, Masjid Kiblatain. Kalau sekarang kalau di Madinah kan ada tuh eh, s- city tour guys, city tour nanti bisa mampir ke Masjid Kiblatain gitu ya. Di situ adalah tempat di mana ketika Nabi sedang sholat, kemudian ada perintah untuk berubah arah kiblat dari tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa ke utara dari Madinah, kemudian dialihkan ke Masjidil Haram di selatan ke arah selatan dari kota Madinah ya. Maka sekarang ada namanya Masjid Kiblatain gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa As-Sabiqunal Awalun itu adalah orang yang ikut sholat bersama Nabi, baik itu ketika menghadap Baitul Maqdis maupun juga menghadap ke Baitullah. Artinya sebelum tahun kedua Hijriah. Dari mulai tahun kedua Hijriah ke belakang, gitu kan ya. Kemudian ya, tapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa As-Sabiqunal Awalun adalah 40 orang sahabat pertama yang masuk Islam gitu ya, yang waktu masuk masih dalam periode Mekah gitu ya, masih periode berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yang masih berkumpul di rumahnya Arkom bin Abil Arkom gitu ya. Nah, kemudian Imam As-Sa'di menyatakan bahwa yang disebut dengan As-Sabiqunal Awalun adalah mereka para sahabat yang mengikuti peristiwa Bai'atur Ridwan. Berbaiat kepada Nabi di bawah sebuah pohon ketika peristiwa Hudaibiyah. Kapan itu terjadinya? Pada tahun ke-6 Hijriah. Itu ketika ada sekitar 1.400 orang berbaiat kepada Nabi untuk berjanji setia ya. Karena ketika itu sedang bernegosiasi dengan orang-orang musyrikin Quraisy supaya kaum muslimin bisa melakukan umroh ke Baitullah itu kan ya. Karena ditahan di sebuah tempat namanya Hudaibiyah. Sampai kemudian diutuslah Sayyidina Utsman bin Affan ya. Tadinya kan yang mau diutus adalah Sayyidina Umar bin Khattab ya. Tapi kata Sayyidina Umar ada yang lebih ada yang lebih baik dibanding aku gitu ya. Yang karena nak Sayyidina Umar mungkin ketika itu karena eh, begitu keras permusuhannya dengan mereka itu kan ya dengan orang-orang musyrikin Quraisy dan sudah tidak ada lagi keluarga yang menjadi backup gitu kan ya. Nah, maka mungkin akan lebih madorot ya. Maka diutuslah Sayyidina Utsman ya karena Sayyidina Utsman keluarganya keluarga besar masih banyak di Mekah itu kan ya. Dan beliau punya kemampuan negosiasi yang hebat itu kan ya. Tapi ya Sayyidina Utsman nggak pulang-pulang setelah negosiasi beberapa hari sampai terdengar kabar Sayyidina Utsman terbunuh gitu kan ya. Maka kemudian Rasulullah mengambil sumpah setia dari para sahabat untuk berjuang bersama Nabi ya. Kalau sampai terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman, maka mungkin akan terjadi peperangan saja. Alhamdulillah Sayyidina Utsman selamat gitu ya. Nah, itu ada peristiwa pengambilan sumpah setia itu namanya dengan Bai'atur Ridwan. Peristiwa berjanji setia di bawah sebuah pohon di Hudaibiyah. Hudaibiyah itu saat ini juga menjadi salah satu tempat mikot ya. Untuk sebagian negara itu dijadikan sebagai tempat mikot untuk mengambil ikhram itu kan. Meskipun itu tidak terlalu umum di masyarakat Mekah gitu ya. Karena saat ini mungkin mikotnya lebih banyak di Tanim, kemudian di Jironah ya. Selain juga di eh, Masjid Bir Ali itu ya. Nah, kita eh, terus ada pendapat dan ini kita mungkin juga bisa mengucapkan terima kasih nih kepada sahabat Nabi SAW yang mulia, Sang Qori yang agung, ya. Qori yang menjadi rujukan dalam cara baca Al-Quran, ya. Narasumber yang dirujuk oleh para sahabat dalam soal Al-Quran. Siapa itu Qorinya Rasulullah ini? Yaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Terkisahkan dalam tafsir At-Tabari dari Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi bahwasanya Umar bin Khattab pernah melewati seseorang yang sedang membaca ayat ke-100 dari surat At-Taubah yang tadi ya.
yang artinya orang-orang yang terdahulu ya atau as-sabiqunal awalun, orang-orang terdahulu lagi pertama-tama di antara para muhajirin dan para ansor adalah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Nah, dalam suatu kesempatan Sayyidina Umar ini melewati orang yang sedang membaca surah At-Taubah ayat ke-100 ya. Maka kemudian Umar eh, mendengarnya kemudian rasa ininya apa namanya bacaannya kok beda itu kayaknya. Umar mencekal tangan orang itu dan menatapnya dengan tajam sambil berkata, "Siapakah yang mengajarkan ayat ini dibaca seperti itu kepadamu?" Gitu. Kemudian orang itu menjawab dengan takut, yang mengajarkannya adalah Ubay bin Ka'ab. Gitu ya. Nah, kata saya Umar, kamu nggak usah kemana, jangan kemana-mana dulu ya, ya. Kamu sekali-kali, jangan sekali-kali kamu pergi sebelum kita menjumpai Ubay untuk mendapatkan keterangannya. Maka Umar sembari menarik lelaki itu untuk menemui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika mereka telah sampai kepada Ubay, gitu ya, maka Umar pun menanyakan tentang ayat atau ayat 100 itu, yang memang berbeda cara membacanya dari yang beliau fahami selama ini, ya, yang berbeda atas pemahamannya oh, Umar bin Khattab. Nah, ketika ditanyakan kepada Ubay, ya, Eh, kata Ubay, benar, benar wahai Amirul Mukminin, aku yang membacakan ayat itu kepadanya dengan kiroat seperti itu sebagaimana yang dahulu Rasulullah telah membacakannya kepadaku. Kata Ubay bin Ka'ab ya, apakah engkau bisa menghadirkan dua saksi yang adil untuk mendukung dakwaanmu itu? Ya. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab membawa para saksi. Siapakah di antara saksi-saksi itu? Inilah, inilah. Ini ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, dan Zaid bin Sabit menjadi saksiku. Nggak cukupkah bagimu para penulis Rasulullah dan para penghimpun Al-Quran? Nah, atas penjelasan itu, maka kiroat yang kita baca saat ini, gitu ya, itu yang disampaikan dari Ubay bin Ka'ab, gitu ya. Umar sambil menghela nafas dengan sesal sekaligus lega ini ya, bahwa saat itu lega atas koreksi yang ada pada dirinya. Ya. Hanya saja aku dulu mengira bahwa kami para sahabat yang berhijrah telah dikaruniai derajat yang tinggi, yang takkan dapat digapai siapapun sesudahnya. Itu yang ada dalam pemahamannya Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa uh, yang tadi tentang as-sabiqunal awalun ya, mereka punya keutamaan memang tuh ya. Dan aku mengira bahwa kami para sahabat yang berhijrah telah dikaruniai derajat tinggi yang tak akan dapat digapai siapapun sesudahnya. Maka aku membacanya dari catatanku, kata eh Sayyidah Umar ya, yang dia pahami eh, apa namanya, kiroatnya adalah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansorul lazid wal ansorul lazina taba'una taba'uhum bi ihsan ya. Dan para terdahulu lagi mula-mula dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti para muhajirin itu dengan kebaikan. Tetapi dari kalian ya, Ubay bin dari sahabat Ubay, kemudian juga dari para saksinya yaitu Utsman bin Affan, ada Sayyidina bin Ali, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud ya. Kemudian juga ada Zaid bin Sabit dari jamaah ini ya. Kemudian tapi dari kalian aku baru tahu ayat itu seharusnya dibaca wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan gitu ya. Seperti yang kita baca saat ini ya. Dan para terdahulu lagi mula-mula dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan ya. Jadi dalam kiroatnya ini bahwa orang-orang yang mengikuti para muhajirin, para ansor ya, dan orang-orang yang hidup setelahnya, kalau mereka mengikuti petunjuk, dan mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga apa yang dikerjakan oleh para salafus solih dan ini para muhajirin dan ansor ini, maka mereka juga mendapatkan kebaikan ya.
Maka kata Ubay, kata Sayyidina Ubay ini kan, sambil tersenyum, berkenankah engkau wahai Amirul Mukminin, kuberikan dua hujah lagi dari Al-Quran. Memang sahabat Ubay ini adalah Ubay bin Ka'ab ini ahli Quran tuh ya. Jadi ibaratnya ulamanya Al-Quran dari kalangan para sahabat itu kan ya. Kata Sayyidina Ubay, berkenankah engkau wahai Amirul Mukminin, kuberikan dua hujah lagi dari Al-Quran untuk menegakkan pemahaman itu. Bahwa ada kaum di belakang masa yang akan Allah muliakan sebagaimana kita. Ya. Jadi Allah juga akan memuliakan orang-orang setelah kehidupan kita itu kan ya. Tadi sepemahamannya sepemahamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang Allah muliakan itu adalah orang-orang Muhajirin dan Ansor. Ya. Tapi kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, mau nggak aku kasih tahu hujah ya, ataupun juga ayat yang menegaskan bahwa Allah akan kuberikan dua hujah lagi dari Al-Quran untuk menegakkan pemahaman itu, bahwa ada kaum ya di belakang masa yang akan datang ya, ada ada kaum di belakang masa yang akan Allah muliakan sebagaimana kita. Maka Sayyidina Umar tentu saja terbuka ya, tentu saja ya, dengan sangat mantap Sayyidina Umar mengatakan. Maka kemudian eh, sahabat Ubay bin Ka'ab ini ya, mengetengahkan dalil peneguh pertama, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat yang ketiga, yang artinya, dan juga kepada kaum yang lain daripada mereka yang belum berhubungan jumpa dengan mereka. Ini artinya kaum tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi setelahnya. Ini penegasan bahwa dalil yang pertama yang tadi surat atau ayat 100 ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab juga menegaskan dalam surat Al-Jumu'ah ya, bahwa kebaikan itu juga untuk mereka yang belum terhubung ya, nggak berjumpa dengan eh, Rasulullah, tidak berjumpa dengan para sahabat ya, yang datang kemudian. Kemudian dalil peneguh kedua dari surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, yang artinya dan orang-orang yang datang sesudah para muhajirin dan ansor, dan selanjutnya itu ya. Nah, ini tentu saja segala puji bagi Allah, dan semoga Allah membalas kebaikan Sayyidina Ubay bin Ka'ab ya, salah satu dari empat guru Al-Quran yang ditunjuk Rasulullah ya. Dan salah satu empat rujukan ya, tentang Al-Quran yang ditunjuk oleh Rasulullah ya. Ya, salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab ya, yang kemudian ketika sahabat Zaid bin Sabit itu eh, menjadi ketua tim pembukuan Al-Quran, maka Ubay bin Ka'ab ini menjadi eh, salah satu timnya ya. Maka dengan hujah ataupun penjelasan yang meluruskan kesalahpahaman Sayyidina Umar ini ya, yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab ini uh, ketika ketika sahabat ini ya, Ubay bin Ka'ab ya, beliau meluruskan kesalahpahaman Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya, terpahami dua hal penting. Yang pertama, bahwa as-sabiqunal awwalun ada dari kalangan muhajirin maupun juga dari kalangan ansor. Itu yang pertama ya, ya, yang dijelaskan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, dan inilah yang menjadi permata buat kita ya, bahwa dimungkinkan bagi orang-orang, insan-insan yang hidup jauh sesudah kurun para sahabat untuk juga meraih karunia yang serupa dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para as-sabiqunal awalun dari kalangan muhajirin dan ansor. Bahwa penjelasan dari sahabat Ubay bin Ka'ab adalah celah bagi setiap orang, setiap pribadi ya, setiap pribadi yang hidup di zaman ini ya, untuk juga mendapatkan keberkahan, untuk juga menyambungkan cahaya pada cermin permata demi menghadirkan ra- su- bersusun-susun rasa surga ya. Allah telah ridho kepada mereka para sahabat Rasulullah as-sabiqunal awalun itu ya, dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka kita juga
ridho kepada mereka semua. Kita ridho agar kelak kita dihimpunkan bersama mereka. Kita ridho bahwa merekalah para sahabat inilah yang hidup bersama Nabi. Merekalah adalah bintang di langit cerah yang akan memandu perjalanan kita di kehidupan dunia yang ibaratnya bagaikan kita berjalan di malam yang gelap gitu ya. Sungguh yang paling cemerlang tentu saja di antara para bintang as-sabiqunal awalun, generasi awal umat ini adalah para sahabat yang dikabar gembirai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wajib atas mereka surga dan ridhonya. Jadi di antara para as-sabiqun awalun itu, di antara para sahabat Nabi itu ada yang ketika hidup by name mereka disebutkan sudah dapat jaminan mendapatkan surga. Ada di antara mereka itu yang telah gugur atau wafat mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang terbisikkan kabar gembira itu pribadi demi pribadi. Ya, ada yang orang per orang ya, misalkan yang sudah gugur lebih dahulu, misalkan ketika perang eh, ya Ahlul Badar itu kan ya. Ada juga waktu perang Mu'tah, misalkan Ja'far bin Abi Thalib wafat ya, bahkan beliau dikaruniai dua sayap untuk terbang di surga itu ya. Ada juga yang ketika hidup, misalkan Sayyidina Bilal bin Rabah, terompahnya pun sudah terdengar di surga. Tapi ada orang yang ketika masih hidup, itu kan ya, by name, itu disebutkan sebagai ahlu surga, ya, termasuk para para penduduk surga, ya. Maka sejak mereka masih berjalan, ya, bahkan ketika mereka sedang masih hidup masih berjalan di atas muka bumi atau masih hidup, ya. Kabar gembira itu ada dalam beberapa jalur yang riwayat ya. Di antaranya adalah Imam At-Tirmizi membawakan salah satu di antaranya dari dari Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah ibnu Ubaidillah di surga, Az-Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah di surga. Inilah 10 sahabat yang mendapatkan kabar mendapatkan surga ketika mereka masih pada hidup gitu ya. Ketika mereka masih hidup. Mereka di antaranya adalah As-Siddiq ya, Abu Bakar yang lembut namun teguh. Ada Al-Faruq Umar bin Khattab ya, yang keras namun penyayang. Ada Zunnurain, pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi ya setelah wafat yang pertama kemudian dinikahkan yang kedua. Dikenali dengan Zunnurain atau juga dikenali dengan Wal Hijratain, dua sahabat yang hijrah dua kali karena hijrah ke Madinah juga hijrah ke Habasyah ya. Sahabat siapa? Yaitu sang pemalu lagi dermawan, Utsman bin Affan. Ada juga sahabat yang digelari dengan Abu Turab, yang periang lagi pemberani, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sang syahid yang masih berjalan di muka bumi dengan 70 lukanya, Tolha bin Ubaidillah. Gitu ya. Sang Hawari yang menjadi pembela setia Rasulullah. Sang Hawari yang menjadi pembela Rasulullah. Sang Tajirur Rahmat yang nggak dapat dibedakan dari budaknya. Sang Halu yang sang Halu Rasulullah yang bidikannya selalu tepat ketika memanah dan doanya mustajab ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, putra sang kemudian juga ada putra sang Hanif ibnu Amir bin Abdullah yaitu Sa'id bin Zaid, dan ada Aminu Huzail Ummah, si si pemegang amanah ummah, kepercayaan ummah ini, yaitu Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ini adalah 10 sahabat yang eh, by name disebutkan oleh Rasulullah ada di surga, menjadi ahli surga. Maka Allah yang Maha Mulia bahkan dalam tiap watak mereka ya, kalau kita coba kita kita telaah ya, bahwa dalam setiap watak mereka terkandung
pilihan-pilihan teladan untuk kita yang merasa punya sifat serupa dengan salah satunya, atau kita juga punya bakat, punya kecenderungan yang serupa dengan mereka. Maka mengenali 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini ya punya banyak faedah buat kita untuk kita menjadikan kita bisa meneladani yang mana nih. Karena mereka punya karakter-karakter yang berbeda ya. Karakter-karakter yang unik mungkin juga menjadi referensi buat setiap individu dari kita, gitu ya. Salah satunya itu ya untuk kita punya keserupaan, kemiripan dengan yang mana di antara salah satu di antara sahabat ini ya. Seakan-akan masing-masing itu diciptakan untuk menjadi acuan, untuk menjadi referensi pribadi yang menghadirkan banyak keberkahan ya. Betapa perlu jiwa kita hari ini untuk berakrab-akrab dengan kisah tentang mereka. Untuk kita mengenalkan diri maupun anak-anak kita, betapa perlu hari ini mereka dihadirkan sebagai pahlawan sejati yang menggantikan superhero atau jagoan-jagoan yang nggak jelas rekaan rekaan manusia itu ya. Betapa perlu mereka value-nya, nilai-nilainya ditanamkan dalam benak dari alam sadar hingga bawah sadarnya. Untuk apa? Untuk mengisi kosongnya nurani kita, untuk mengisi nilai-nilai keteladanan. Dan konon katanya kata para peneliti ya yang dipimpin oleh psikolog sosial David McClelland namanya. Nah, David ini seorang psikolog dia. Dia meneliti ya, pernah menemukan bahwa etos bangsa-bangsa, etos suatu negeri, suatu bangsa itu amat dibentuk oleh berbagai cerita yang merasuki alam hayalan anak-anak. Jadi value atau etos etos semangatnya suatu bangsa itu, kata penelitian psikolog ini ya, David McClelland namanya, menemukan bahwa etos bangsa-bangsa amat dibentuk oleh berbagai cerita, ya, hayalan atau yang cerita yang merasuki alam hayalan anak-anak, ya. Apa yang sering dicekoki, apa yang sering ditanamkan kepada anak-anak itu akan mewarisi atau mempengaruhi cara berpikir dan bertindak yang secara umum itu mempengaruhi bagaimana pola etos kerja suatu bangsa. Kalau itu menjadi sesuatu yang eh, disepakati atau cerita yang eh, semarak dipahami oleh anak-anak suatu negeri itu ya. Maka negeri yang subur oleh korupsi amat berhajat eh, mengganti si kancil yang suka mencuri. Pak, pandai menipu gitu ya dan hebat terkalahkan sebagai pahlawan para bocah ini tentu akan membangkitkan atau mempengaruhi secara alam bawah sadar bahwa oh mencuri seperti si kancil hebat nggak ketahuan muncullah sosok-sosok koruptor itu kan ya dan mereka ya jadi ya, jadi dalam hayalan mereka adalah sosok pahlawan ya yang eh, menjadi tokoh hebatnya hayalan anak-anak ya. Maka itu menghadirkan sikap korupsi ya karena perilaku ya yang dicontohkan si kancil atau juga eh, kisah hayalan tentang Jaka Tarub misalkan ya. Jaka Tarub yang mengintip bidadari mandi dengan kisah tentang bagaimana Jakarta Rup mengintip bidadari mencuri selendangnya gitu. Itu kan melahirkan negeri yang tercandu oleh pornografi dan sikap yang senonoh, yang nggak senonoh. Maka kita perlu mengganti ini kisah-kisah ini menanamkan kepada anak kita daripada mengambil kisah itu yang kemudian berefek negatif gitu ya. Coba kita kenalkan, akrabkan kita dengan tokoh-tokoh yang menjaga kehormatan, menjaga kesucian, ya, dan juga menjaga eh, harkat martabat dan juga kepahlawanan. Maka mari kita izinkan ke 10 sosok pribadi yang oleh Sang Nabi disebut sebagai ahli surga. Kita izinkan 10 sosok yang di sisi para sang pembawa rahmat bagi semesta alam ini menjadi
cermin permata bagi kita. Mereka adalah cermin yang memantulkan cahaya dari baginda Nabi SAW. Menjadi cermin untuk siapa? Untuk kita, untuk keluarga, untuk saudara, dan juga untuk anak-anak kita. Maka ada sosok yang sigap, tenang, dan terukur. Maka kita akan melihat sosok Abu Ubaidah sebagai cermin permatanya, gitu ya. Kalau kita mau lihat pribadi yang pendiam, tekun, dan nggak suka akan kemahsyuran, ya, nggak suka ketenaran, virality, gitu ya, maka kita akan melihat Said bin Zaid, gitu ya, sebagai cermin permatanya. Kalau kita cenderung punya apa, kita mau lihat sosok yang tangkas, perwira, dan pendoa, akan melihat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menjadi cermin permatanya untuk menjadi seorang perwira yang tangguh, juga pendoa yang khusyuk, yang pendoa yang mustajab, gitu ya. Maka pribadi yang mandiri, telaten, dan sederhana, maka kita bisa melihat Abdurrahman bin Auf sebagai cermin permatanya. Kalau sosoknya sosok pelindung, ya, cekatan dan jantan, maka kita akan lihat sosok Zubair bin Awam sebagai cermin permatanya. Maka pribadi yang tabah, tangguh, bersemangat, maka kita akan melihat Tolha bin Ubaidillah sebagai cermin permatanya. Itu 6 orang, ya. 4 orang yang awal-awal, ya, tentu saja ini punya derajat yang lebih tinggi. 4 yang awal-awal dari 10 orang ini pernah menjadi khalifah, memimpin umat sepeninggal sang Nabi, dan pada diri mereka ada kekhususan lebih istimewa lagi. Kedekatan hidup dengan sang Nabi utusan Allah telah menjadikan sunnah mereka sebagai bagian dari laku Rasulullah, ya. Bagian dari manhaj mereka adalah termasuk juga manhaj Nabawi, ya, karena Rasulullah mewasiatkan, aku wasiatkan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar serta taat kendati kalian diperintah dan dipimpin oleh seorang budak. Karena sesungguhnya sesiapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian bertegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang lurus. Ya. Rasulullah menyebutkan itu, ya. S- Ma- Maka hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya. 4 khalifah yang dimana 4 orang ini adalah bagian dari 10 orang yang dijamin masuk surga, ya. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang lurus, terbimbing lagi mendapat petunjuk sesudahku. Gigitlah erat sunnah itu dengan gigi geraham. Ya. Perintah untuk mengikuti khulafaur rasyidin merupakan, ini menunjukkan bahwa, ya, kekhususan sunnah mereka yang merupakan cermin dari sunnah Rasulullah SAW. Maka mari kita mengenal sosok-sosok ini sebagai eh, figur, ya, yang menjadi cermin kita, ya, yang memantulkan cahaya yang dibawa, risalah kenabian, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah para sahabat yang juga menjadi rujukan untuk kita. Nah, para sahabat ini, ya, 10 yang mereka semua adalah orang yang Allah ridho kepada mereka, ya. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Di antara mereka ada yang punya kekhususan, keutamaan, ya. 10 orang tadi mendapatkan keutamaan karena seketika hidup mereka disebutkan by name, orang yang dijamin surga, gitu, ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang untuk mengulas, coba, ya, kita coba mengulas eh, figur-figur teladan-teladan dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan kalau ada tambahan informasi maupun juga pertanyaan, dipersilakan. Baik, cukup, ya. Terima kasih untuk Siap, Iya, tetap kebersamaannya. Ustaz. Ustaz. Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Mari kita tutup Oke. majlis ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi